Halo Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Diana dan rekan saya Jessica. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah 109 Teknologi Berkelanjutan. Langsung saja kami bahas materi pertama yaitu pairing data. Nah, pada yang slide pertama ini ada tabel data yang mengenai langkah dan kalori yang dihasilkan per jam. Selanjutnya bisa dilihat bahwa grafik ini menunjukkan hubungan antara jam dan langkah. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa titik puncak berada di jam ke-10, yaitu dengan data 2607. Kemudian pada grafik kedua bisa dilihat bahwa ini adalah hubungan antara kalori dan jam. Di sini juga berada di puncak pada data ke-10 yaitu dengan kalori sebanyak 59,2 kalori. Jadi bisa dilihat dari kedua grafik tersebut bahwa data tersebut berbanding lurus. Sekian dari materi yang pertama. Sekarang akan kami lanjutkan ke materi kedua. Materi keduanya yaitu kami mengambil materi blockchain plus food supply chain dengan menganalisis keterhubungan mereka. Tahap kerja blockchain dalam rantai pasokan makanan melibatkan serangkaian langkah yang menggambarkan bagaimana teknologi ini digunakan untuk melacak, memverifikasi, dan memproses informasi terkait produk makanan dari sumber hingga konsumen. Berikut adalah tahap-tahap utama dalam proses kerja blockchain pada rantai pasokan makanan. Yang pertama ada pencatatan data awal atau data entry, itu identifikasi setiap produk makanan yang akan dimasukkan ke dalam rantai pasokan. Ini dapat melibatkan pengguna kode QR, tag RFID, atau teknologi identifikasi unik lainnya. Informasi dasar seperti tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan lokasi produksi dicatat. Yang kedua ada pengumpulan data atau data collection. Data tambahan yang relevan dengan produk makanan seperti informasi tentang produsen, distributor, pengirim, dan penerima dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk sensor IoT, perangkat pembaca RFID, dan input manual. Yang ketiga ada transaksi dan perpindahan barang atau transaction and movement of goods. Setiap kali produk makanan berpindah tangan atau mengalami perubahan status seperti pengiriman atau inspeksi, transaksi dicatat dalam blockchain. Data transaksi mencakup informasi seperti waktu transaksi, jumlah produk, dan pihak yang terlibat. Kemudian ada validasi transaksi atau transaction validation. Setiap transaksi harus divalidasi oleh jaringan blockchain melalui proses konsensus yang sesuai seperti proof of work atau proof of stake. Validasi memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah akurat dan tidak dapat diubah. Yang kelima ada penambahan blok atau block addition. Transaksi yang telah divalidasi akan ditambahkan ke dalam rantai blok dalam bentuk blok baru. Setiap blok mengandung hash atau kode perhitungan matematis yang berbentuk karakter acak dari blok sebelumnya, sehingga menciptakan rantai berkelanjutan yang aman. Selanjutnya, akses terbuka atau open access. Informasi dalam blockchain dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan memiliki izin, seperti produsen, distributor, pengawas keamanan pangan, dan otoritas regulasi. Kemudian konsumen akhir juga dapat memverifikasi informasi produk makanan tertentu dengan menggunakan aplikasi atau situs web yang sesuai. Kemudian selanjutnya manajemen keamanan atau security management. Informasi dalam blockchain dilindungi dengan kriptografi yang kuat, memastikan keamanan data. Hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi data, untuk mengurangi resiko pemalsuan dan manipulasi. Selanjutnya, manajemen inventory atau inventory management. Dengan visibilitas yang lebih baik atas produk dalam rantai pasokan makanan,
Perusahaan dapat mengelola persediaan dengan lebih efisien karena semua data sudah lengkap dan detail. Kemudian pelacakan produk mundur atau produk traceability. Blockchain memungkinkan pelacakan cepat produk makanan ke sumbernya, memungkinkan tindakan cepat dalam kasus keracunan makanan atau masalah keamanan lainnya. Kemudian yang terakhir, pemberian sertifikat dan label atau certification and labeling. Sertifikat keamanan atau label kualitas dapat dengan mudah dikaitkan dengan produk makanan dalam blockchain, memberikan keyakinan pada konsumen tentang asal-usul dan kualitas produk. Tahap-tahap ini membentuk proses kerja umum dalam implementasi blockchain dalam rantai pasokan makanan, yang membantu meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam rantai pasokan makanan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan. Sekian dari materi kedua, akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Materi ketiga yaitu sistem usaha berkelanjutan dalam berbagai bidang. Sistem usaha berkelanjutan di masa depan yang berfokus pada desentralisasi melalui teknologi digital 3A, itu Artificial Intelligence, Automation, dan Analytics. Melalui blockchain memiliki potensi untuk mengganggu banyak bidang industri. Ini dapat menciptakan berbagai peluang dan perubahan dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana sistem ini dapat mendisrupsi banyak bidang. Yang pertama itu ada keuangan dan perbankan. DeFi atau Decentralized Finance, blockchain memungkinkan penciptaan sistem keuangan yang terdesentralisasi, seperti platform pinjaman peer-to-peer, perdagangan aset digital, dan layanan perbankan yang tidak tergantung pada lembaga keuangan tradisional. Tokenisasi aset. Aset seperti properti, saham, dan seni bisa ditokenisasikan dan diperdagangkan secara mudah melalui blockchain, membuka akses ke investasi yang lebih luas. Kemudian ada logistik dan manufaktur. Manajemen rantai pasokan yang terdesentralisasi memungkinkan pelacakan real-time dari aset dan barang dagangan dengan lebih baik, mengurangi biaya dan peningkatan transparansi. Kontak pintar atau smart contract dalam blockchain dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses manufaktur dan logistik, memotong biaya administrasi, dan mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, blockchain dapat digunakan untuk mengelola data medis dengan aman dan terdesentralisasi, sehingga pasien memiliki kendali atas data mereka sendiri. Kemudian penelitian medis bisa didorong dengan adanya data yang mudah diakses dan dipertukarkan antara institusi sambil menjaga privasi. Selanjutnya pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk mengakreditasi dan memverifikasi pencapaian pendidikan seperti diploma dan sertifikat yang akan meningkatkan transparansi dan mengurangi pemalsuan. Pembelajaran berbasis blockchain bisa menciptakan intensif bagi siswa untuk membagikan data mereka dalam pertukaran pelajaran dan konten. Selanjutnya, energi dan lingkungan. Penerapan teknologi blockchain dalam manajemen energi dapat memungkinkan pembangkitan dan distribusi energi yang lebih terdesentralisasi, serta pencatatan produk energi terbarukan. Sistem penghargaan berbasis token dapat mendorong praktik ramah lingkungan dan penggunaan energi yang efisien. Selanjutnya, hiburan dan media. Model bisnis yang terdesentralisasi menggunakan blockchain dapat memberikan intensif langsung kepada kreator konten dan mengurangi peran perantara. Hak cipta dan kepemilikan konten dapat diotomatisasikan melalui kontak pintar. Sekian dari presentasi materi ketiga. Akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah sistem usaha berkelanjutan dalam penciptaan uang.
Sistem usaha berkelanjutan yang melibatkan desentralisasi dalam penciptaan uang dengan menggunakan teknologi digital, terutama blockchain, dapat mengganggu banyak bidang di masa depan. Beberapa konsep dan tren yang mungkin akan muncul sebagai dampak dari desentralisasi dalam penciptaan uang menggunakan teknologi digital 3A melalui blockchain adalah yang pertama, ada DeFi atau Decentralized Finance. DeFi adalah konsep yang menggantikan lembaga keuangan tradisional dengan protokol dan aplikasi yang dibangun di atas teknologi blockchain. Ini termasuk pinjaman peer-to-peer, pertukaran, staking, yield farming, dan banyak lagi. DeFi membuka akses ke layanan keuangan bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses, mengganggu sistem keuangan konvensional. Kemudian ada penciptaan mata uang digital. Banyak negara sedang mempertimbangkan untuk menciptakan mata uang digital nasional mereka sendiri menggunakan teknologi blockchain. Ini dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan transparan, serta dapat mengurangi ketergantungan pada bank sentral. Kemudian ada supply chain management. Teknologi blockchain digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan, memastikan keamanan produk, dan mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan logistik. Kemudian selanjutnya, pemilikan intelektual dan konten digital. Hak cipta dalam kepemilikan intelektual bisa diatur dan dilacak dengan lebih baik menggunakan blockchain. Ini dapat menguntungkan pencipta konten digital dan mengurangi pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, pemungutan pajak dan keuangan publik. Pemerintah dapat menggunakan blockchain untuk mengelola pemungutan pajak, anggaran publik, dan pengeluaran dengan lebih efisien dan transparan. Yang terakhir, kesehatan dan manajemen data medis. Blockchain dapat membantu mengamankan data medis dan memungkinkan pasien untuk memiliki kontrol lebih besar atas akses dan berbagi data medis mereka dengan penyedia kesehatan. Semua ini adalah contoh bagaimana desentralisasi melalui teknologi blockchain yang didukung oleh teknologi seperti AI, otomasi, dan analitik dapat mengubah banyak aspek ekonomi dan masyarakat di masa depan. Namun perlu diingat bahwa perkembangan teknologi ini juga akan berdampak pada peraturan keamanan dan privasi data, sehingga akan ada tantangan dan pertimbangan etika yang perlu diatasi seiring berjalannya waktu. Sekian dari materi keempat. Akan kami lanjutkan dengan materi selanjutnya. Selanjutnya untuk materi kelima yaitu bisnis proposal. Pada proposal ini kami menggunakan bisnis pengembangan aplikasi edukasi interaktif dengan logonya bisa dilihat di pojok kanan atas, yaitu kami mengambil nama Education World. Untuk isi dari presentasinya ini ada executive summary, rencana bisnis, latar belakang, visi misi, analisis, keuangan dan jadwal, dan juga profile. Untuk executive summary, saat ini sistem pembelajaran yang sedang dijalankan adalah sistem belajar merdeka. Sistem ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi untuk mengakses materi ataupun untuk mencari tutorial cara menyelesaikan permasalahan. Aplikasi edukasi perlu ketersediaannya untuk dapat diakses kapan saja dan di mana saja, agar dapat membantu fleksibilitas pembelajaran. Aplikasi dapat mendukung pembelajaran kolaboratif dengan memungkinkan pelajar bekerja sama secara online, bahkan berkomunikasi secara virtual. Pengembangan aplikasi edukasi interaktif ada untuk lebih memudahkan bagi para pelajar untuk menjadi wadah belajar, terutama dalam pembelajaran secara kolaboratif. Dengan mengembangkan aplikasi kolaboratif, pelajar dapat lebih mudah untuk mengakses file untuk diedit bersama secara real time. Pelajar juga bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih mudah digunakan seperti akses share link file agar bisa diedit bersama dengan teman, ataupun mengatur file agar hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, juga mengatur akses agar file hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa diedit oleh orang lain.
Dengan memanfaatkan potensi teknologi dalam pengembangan aplikasi edukasi interaktif, kita bisa menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Aplikasi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pendidikan modern. Untuk rencana bisnis, pengembangan aplikasi ini memerlukan rencana yang matang agar dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses aplikasi dan memudahkan pelajar untuk melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Langkah-langkahnya bisa dilihat. Yang pertama, mengetahui secara jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui aplikasi. Kemudian mengenali kebutuhan pengguna, potensial aplikasi, dan melibatkan pemahaman tentang kelompok usia, tingkat pendidikan, dan preferensi pengguna. Selanjutnya, menentukan platform yang paling cocok untuk aplikasi dan memilih teknologi yang mendukung fitur-fitur interaktif, seperti contohnya simulasi. Kemudian merancang konten materi sesuai dengan kurikulum yang relevan. Yang terakhir, menyiapkan rencana pemeliharaan dan pembaharuan berkelanjutan untuk memastikan aplikasi tetap relevan, aman, dan berfungsi dengan baik seiring waktunya berjalan. Selanjutnya, latar belakang dari bisnis ini, pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Salah satunya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Sekarang ini udah banyak aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran kolaboratif. Hal ini sangat memudahkan pelajar untuk melakukan tugas berkelompok tanpa bertemu tatap muka. Media yang digunakan juga mudah diakses sehingga pelajar bisa mengerjakan tugas dengan efektif dan efisien. Tetapi ada beberapa aplikasi masih memiliki tools yang sulit digunakan sehingga dapat menghambat pelajar mengerjakan tugas lebih cepat dan efisien. Walaupun begitu, keunggulan aplikasi pendidikan interaktif ini ada 4, yaitu yang pertama, lebih menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian dapat menyajikan materi pembelajaran secara lebih komprehensif dan mendalam. Yang ketiga, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna. Dan yang terakhir, dapat diakses secara mudah di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi pendidikan interaktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas belajar. Kemudian tentang produk, aplikasi ini adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi, memberikan latihan, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Aplikasi ini juga dapat dirancang untuk berbagai mata pelajaran, misalnya seperti matematika, sains, bahasa, juga sampai budaya. Aplikasi pendidikan interaktif ini dapat menggunakan berbagai macam fitur untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Fitur-fitur yang digunakan antara lain ada yang pertama materi pelajaran menarik dan interaktif, kemudian latihan soal yang dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, kemudian mengevaluasi hasil belajar yang memberikan umpan balik yang akurat, dan yang terakhir pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, visi dan misi dari bisnis ini adalah yang pertama, visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara interaktif melalui pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien. Kemudian misinya yaitu yang pertama, memberikan akses pendidikan kepada berbagai tingkat pelajar melalui aplikasi edukasi interaktif, juga meningkatkan keterlibatan dan keterampilan belajar melalui penggunaan teknologi interaktif dan pendekatan inovatif. Kemudian memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan interaksi antar siswa bahkan guru melalui platform edukasi interaktif. Kemudian juga meningkatkan literasi digital pelajar dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi secara efektif. Selanjutnya, menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pendidikan. Yang terakhir, memberdayakan pengajar dan lembaga pendidikan dengan menyediakan alat dan sumber daya yang mendukung pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang efektif.
Kemudian untuk analisis SWOT, yaitu yang pertama ada kekuatan atau strengths, yaitu aplikasi pendidikan ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan bagi para pelajar. Aplikasi ini meningkatkan motivasi belajar para pelajar dan juga dapat meningkatkan pemahaman para pelajar terhadap materi. Aplikasi ini juga dapat meningkatkan hasil belajar para pelajar. Selanjutnya ada kelemahan atau weaknesses, yaitu yang pertama pengembangan aplikasi pendidikan interaktif membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian pengembangan aplikasi ini membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lama, dan aplikasi ini memerlukan dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk dapat diakses oleh seluruh siswa di Indonesia. Selanjutnya peluang atau opportunities, yaitu ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kemudian perkembangan teknologi yang pesat, yang terakhir semakin banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang terakhir ada ancaman atau threats, yaitu persaingan dari aplikasi pendidikan interaktif yang dikembangkan oleh pihak lain ataupun pelajar yang sudah lebih nyaman menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Selanjutnya keterbatasan anggaran dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir kurangnya dukungan dari masyarakat. Kemudian ada analisis pasar. Pasar aplikasi pendidikan interaktif di Indonesia memiliki potensi yang besar. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, perkembangan teknologi yang pesat, dan semakin banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 277,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan penduduk usia sekolah. Jumlah penduduk usia sekolah yang besar ini merupakan potensi pasar yang besar bagi aplikasi pendidikan interaktif. Perkembangan teknologi yang pesat juga turut mendukung pertumbuhan pasar aplikasi pendidikan interaktif. Hal ini karena teknologi memungkinkan aplikasi pendidikan interaktif untuk diakses secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, semakin banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas juga turut mendorong pertumbuhan pasar aplikasi pendidikan interaktif. Aplikasi pendidikan interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian ada analisis produksi. Proses produksi aplikasi pendidikan interaktif di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam proses produksi aplikasi pendidikan interaktif. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan seperti analisis kebutuhan, pengembangan konsep, perencanaan anggaran, dan perencanaan jadwal. Yang kedua ada pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap inti dalam proses produksi aplikasi pendidikan interaktif. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan seperti pengembangan materi pelajaran, pengembangan desain aplikasi, pengembangan kode aplikasi, dan pengujian aplikasi. Yang ketiga ada pemasaran. Tahap pemasaran merupakan tahap akhir dalam proses produksi aplikasi pendidikan interaktif. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu pengembangan strategi pemasaran, penerbitan aplikasi, dan promosi aplikasi. Kemudian ada analisis risiko bisnis. Ya, berikut adalah beberapa risiko bisnis aplikasi pendidikan interaktif di Indonesia. Yang pertama ada risiko teknis. Risiko teknis adalah risiko yang berkaitan dengan aspek teknis pengembangan aplikasi pendidikan interaktif. Risiko ini dapat berupa kesalahan dalam desain aplikasi, kesalahan dalam pengembangan kode aplikasi, dan kesalahan dalam pengujian aplikasi. Risiko teknis dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang berkaitan dengan permintaan pasar terhadap aplikasi pendidikan interaktif. Risiko ini dapat berupa permintaan pasar yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan persaingan yang ketat dari aplikasi pendidikan interaktif lain. Risiko pasar dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat bersaing di pasar dan tidak dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang berkaitan dengan aspek hukum pengembangan aplikasi pendidikan interaktif. Risiko ini dapat berupa pelanggaran hak cipta dan pelanggaran privasi.
Risiko hukum dapat menyebabkan aplikasi dituntut secara hukum dan dapat menyebabkan kerugian finansial. Yang keempat ada risiko sosial. Risiko sosial adalah risiko yang berkaitan dengan aspek sosial pengembangan aplikasi pendidikan interaktif. Risiko ini dapat berupa aplikasi tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan aplikasi menimbulkan dampak negatif bagi pengguna. Risiko sosial dapat menyebabkan aplikasi ditolak oleh masyarakat dan dapat merusak reputasi perusahaan. Kemudian ada strategi bisnis. Jadi strategi bisnis kita adalah yang pertama itu fokus pada kebutuhan pengguna. Perusahaan perlu memahami kebutuhan pengguna aplikasi pendidikan interaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian pasar untuk memahami minat dan harapan pengguna. Kemudian ada pengembangan aplikasi yang berkualitas. Aplikasi pendidikan interaktif yang berkualitas harus memenuhi kriteria seperti materi pelajaran yang akurat dan terkini, desain aplikasi yang menarik dan interaktif, dan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, pemasaran yang efektif. Pemasaran yang efektif dapat membantu aplikasi pendidikan interaktif untuk dikenal oleh pengguna. Perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi pemasaran seperti promosi melalui media sosial, kerjasama dengan sekolah atau lembaga pendidikan, dan pemasaran melalui influencer. Kemudian yang keempat ada pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan perlu mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan untuk dapat terus berkembang. Model bisnis yang dapat dilakukan seperti pembayaran langganan, penjualan produk digital, dan donasi. Kemudian ada proyeksi keuangan dan sumber pendanaan. Yang pertama itu ada aset tangible, yaitu peralatan komputer sebesar 50 juta rupiah, perangkat lunak 25 juta rupiah, peralatan kantor 10 juta rupiah, inventaris 15 juta rupiah. Kemudian ada aset intangible, yaitu programmer 4-6 orang, 50 juta per bulan. Dan hak cipta 25 juta 25 juta rupiah, merek dagang 15 juta rupiah, paten 10 juta rupiah, reputasi 50 juta rupiah. Kemudian ada non-aset, yaitu kewajiban sebesar 100 juta rupiah, pendapatan yang ditangguhkan 50 juta rupiah, biaya yang ditangguhkan 25 juta rupiah. Jadi total biaya selama 10 bulan adalah 875 juta rupiah. Kemudian ada rencana aktivitas dan penjadwalan. Jadi pada bulan pertama itu ada analisis kebutuhan yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, tujuan aplikasi, dan batasan aplikasi. Kemudian pada bulan kedua itu pengembangan konsep yang menentukan konsep, fitur-fitur, dan desain aplikasi. Yang pada bulan ketiga itu perencanaan anggaran, itu menentukan biaya dan jadwal pengembangan aplikasi. Pada bulan keempat itu pengembangan materi pelajaran dengan menyesuaikan kurikulum terbaru dan materi pelajaran. Pada bulan kelima itu pengembangan desain aplikasi, itu membuat desain aplikasi. Pada bulan keenam itu pengembangan kode aplikasi, itu melakukan pengujian kode aplikasi. Pada bulan ketujuh itu pengujian internal, pengujian oleh tim pengembangan aplikasi. Pada bulan ke-8 itu pengujian publik, di mana pengujian oleh pengguna umum pemasaran. Ya, pada bulan ke-9 itu pengembangan strategi pemasaran yang menentukan target pasar dan saluran pemasaran. Pada bulan ke-10 itu promosi aplikasi di mana melakukan promosi melalui berbagai saluran. Kemudian ini ada tim kita dengan CEO-nya Jessica Grazia Halim dan CTO of Education-nya saya sendiri Nimadi Diana Gitananda. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.